Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Miftahul Lasana. Saya adalah tim dari Midwifery Class yang akan berbagi ilmu pada hari ini. Nah, kali ini kita akan ada 4 bahasan ya, yaitu ovulasi, fertilisasi, implantasi, dan juga tumbuh dan kembang janin. Saya harap untuk teman-teman yang belum mempelajari mengenai anatomi fisiologi, terutama anatomi fisiologi sistem reproduksi, silakan dipelajari dulu ya di link di atas ini ya, karena nanti akan banyak sekali pembahasan mengenai organ-organ reproduksi. Jadi kalau teman-teman tidak tahu nanti justru akan menghambat pemahaman. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini adalah organ reproduksi wanita. Di sini adalah liang vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan juga ovarium. Sekarang kita berbicara mengenai ovarium, yaitu yang menghasilkan hormon-hormon penting bagi wanita. Jadi di dalam ovarium ini terdapat ratusan ya, bahkan ribuan folikel. Ini dia folikel yang mana berbentuk sel, dan di bagian tengahnya ini terdapat bakal telur atau juga yang biasa disebut dengan calon ovum. Nah, teman-teman pasti taunya kalau si ovum inilah yang menghasilkan hormon, dia yang memperkejarkan hormon, tapi kita kembali lagi di konsep bahwa otak adalah sumber dari segala sesuatu pekerjaan yang ada di tubuh kita ya. Jadi istilahnya itu dia ini mesinnya, mesin yang menyebabkan ya. Dimulai dari hipotalamus di bagian sini ya, hipotalamus kecil di sini. Dia nanti akan memproduksi yang bernamakan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, setelah dirilis, GnRH ini nanti akan masuk ke kelenjar pituitari, sehingga kelenjar pituitari ini nanti yang letaknya juga di bawah hipotalamus akan menghasilkan hormon LH dan juga FSH. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kedua hormon ini karena kita telah mempelajarinya bahkan dari SMA ya. Lalu si LH dan FSH ini nanti yang akan masuk ke dalam ovarium, dan kita akan bahas apa sih yang terjadi di dalam ovarium ini nanti sehingga si ovarium menghasilkan hormon estrogen yang mana akan kembali lagi ke hipotalamus untuk merangsang rilisnya dari hormon GnRH ini ya, sehingga akan terbentuk yang namanya siklus bulanan ya di kehidupan wanita. Oke, ini kita akan membahas singkat saja kerja LH dan FSH dalam ovarium. Teman-teman perlu tahu bahwa gambar ini adalah gambar sel ya, yaitu gambar dari si folikel. Jadi ada bagian yang namanya sel TK, itu bagian paling luar sendiri. Yang di sini adalah sel granulosa. LH yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari akan masuk ke dalam sel TK dan merangsang sel TK untuk mengubah kolesterol menjadi androgen. Ya, mengubah kolesterol menjadi androgen. Nanti setelah androgen dihasilkan, lalu gantian perannya si FSH. FSH akan langsung masuk ke sel granulosa yang akan mengubah si androgen menjadi estrogen. Nah, setelah estrogen dari sel granulosa terbentuk, baru akan disebarkan oleh ovarium ya, yaitu ke peredaran darah. Nah, dan salah satunya yang akan dituju adalah hipotalamus, yang mana nanti estrogen akan memicunya untuk mengeluarkan GnRH dan kembali lagi ke siklus awal. Oke, bisa dilihat ya di sini. Jadi, ketika LH dan FSH, apa ya istilahnya? Menginvasi. Ketika mereka menginvasi si folikel ini, maka folikel ini dia akan mulai berkembang. Dia akan mulai berkembang, dan setelah hari ke-7, folikel-folikel akan berhenti berkembang kecuali satu folikel.
Tapi terkadang ada 2 atau 3, 4 juga ada. Tapi yang paling sering itu adalah satu folikel yang berhenti berkembang. Karena apa? Folikel tersebut sudah matang, sehingga dia yang sering disebut dengan folikel de Graaff. Oke. Nah, ini bagian dari prosesnya tadi ya, yaitu apa sih yang terjadi di dalam ovarium, ya. Bisa dilihat di sini adalah folikel, ya, si calon-calon yang berisi si calon-calon ovum, di mana setelah mendapatkan LH dan FSH, dia akan mulai perkembangannya menjadi primary ovum, primary follicle, lalu berubah menjadi developing follicle, lalu si ovum ini nanti akan berubah menjadi secondary ovum, dan si follicle nanti akan matang dan kita sebut dengan Graafian follicle atau follicle de Graaff. Nah, setelah itu, si folikel de Graaff ini nanti akan pecah kalau matang. Nah, kalau dia pecah, si ovum nanti akan keluar ke rongga perut. Nanti akan ada yang menangkap. Kita akan bahas itu nanti. Lalu apa yang terjadi sama kantungnya? Jadi, waktu dia pecah ini nanti, ya, nanti akan menimbulkan perdarahan sedikit karena ada sisa-sisa dari pembuluh darah kecil-kecil yang di dalamnya. Sehingga menjadilah corpus rubrum. Jadi tempatnya ini namanya corpus ya. Kalau dia merah namanya corpus rubrum. Nah, di dalam corpus rubrum ini akan ada pigmen kuning yang akan mengubah rubrum menjadi albikan. Albikan apa? Putih ya. Nah, ini adalah early corpus luteum. Ini dia. Nah, ini kuncinya adalah di sini. Ketika corpus luteum terbentuk ya, setelah si ovum keluar, ada corpus luteum dulu. Nah, dian ini nanti yang berperan untuk memproduksi progesteron. Ya, dia memproduksi progesteron secara besar-besaran sekitar 2 mingguan. Nah, kalau si ovum yang setelah dikeluarkan ini tadi tidak dibuahi dengan sperma, maka dia akan semakin mengkerut dan berubah menjadi korpus albikan. Tapi kalau dia dibuahi oleh sperma si ovum ini tadi, maka korpus luteum ini nanti akan lebih menghasilkan banyak progesteron selama berbulan-bulan hingga proses kehamilan selesai. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini alat ya, jelasnya, alat perlengkapan medis. Lalu ini adalah folikel de Graaff yang ruptur menjadi apa tadi namanya? Corpus rubrum. Lalu ini adalah ovum yang keluar dan ini adalah si ovarinya. Oke. Next. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana cara Fimbria menangkap si ovum. Jadi, ini bisa dilihat jelas di sini adalah ovum, di sini adalah ruptur folikel, di dalam sini adalah ada si ovum yang dikeluarkan ke rongga perut. Ingat ya, ke rongga perut. Nah, setelah dia keluar dari rongga perut ya, ketika dia muntup-muntup ini mau keluar ya si ovum, nanti akan terjadi proses kimia yang akan menyebabkan si fibre tuba Fallopi ini nanti ya, si fimbre ini nanti akan berjalan mendekati si folikel ini tadi. Dia nanti akan kayak berjalan sedikit-sedikit untuk menutupi folikel yang ruptur. Dan ketika si ovum dilepas oleh si ruptur folikel ini, maka si ovum ini nanti akan disapu secara lembut oleh si fibre ya, si fimbre ini nanti supaya berjalan ke dalam tuba Fallopi. Siapakah yang menyapu? Ini dia. Dia nanti akan disapu oleh mikrofilamen Fimbria infundibulum. Tahu ya bagian infundibulum tuba, atau ada yang menyebutnya dengan mikroskopik silia. Ini rambut-rambut kecil ya. Ini disebut dengan silia ke arah ostium tuba abdominalis. Ayo, yang tidak tahu itu apa, silakan belajar dulu. Oke? Nah, next.
kurang lebih 300 juta sperma akan dilepaskan ke dalam vagina setelah koitus. Dan hanya ratusan dari mereka yang selamat dapat mencapai ke ampula tuba tempat ovum. Sisanya akan mati karena lingkungan yang dimaksudkan lingkungan ini adalah salah satunya akibat bakteri di vagina dan lain-lain. Itu nanti kita akan bahas. Nah, ini adalah bagian dari sperma. Dan ini adalah kunci nih. Ini kunci dari kromosom ya. Di sini ada akrosom di sini. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa jutaan sperma akan masuk ke dalam serviks. Ya. Jadi si serviks sendiri ini nanti akan terbuka kecil begitu selama beberapa hari selama proses ovulasi, sehingga mempersilahkan kalau ada proses koitus si sperma dapat masuk. Nah, sperma yang akan masuk nanti tidak akan bisa langsung menuju ke tuba falopi, tidak. Tapi dia akan melalui beberapa perjuangan ya. Kalau kalian sudah pernah melihat dari meme-meme yang ada di Instagram, itu pasti ada kata-kata bahwa janganlah menyerah karena kalian adalah pejuang ya sebenarnya. Nah, apa sih yang terjadi? Jadi si sperma ini nanti yang sudah masuk ke dalam serviks, dia nanti beberapa akan mati dikarenakan gagal melalui mukus. Ya, jadi di situ ada mukus tebal di dalam serviks, tepatnya di dalam OUI OUE. Nah, setelah itu ada juga yang berhasil melanjutkan perjalanan, ada juga yang tertinggal, lalu nanti akan menyusul. Nah, bisa dilihat di sini, ketika dia sudah melalui ostium uteri internum, dia akan masuk ke dalam uterus. Apa yang akan terjadi di uterus? Respon imun tubuh akan mematikan jutaan sperma, ya, di sini karena dia dianggap sebagai benda asing. Nah, jadi jutaan sperma nanti akan mati di sini. Lalu, bagaimana dengan sisanya? Sisanya akan masuk lagi ke sini. Dan ingat, karena tuba falopi ada 2 dan satunya ya, jadi gerombolan yang A akan masuk ke tuba falopi yang kanan, sisanya masuk tuba falopi kiri. Padahal yang salah satunya belum tentu ada pembuahan. Ya. Nah, setelah itu sekarang hanya tinggal beberapa ribu saja yang tersisa. Ketika sudah berada di tuba, ya, ini ketika dia sudah masuk ke dalam tuba, dia nanti akan terhalang oleh geraknya dari silia. Perlu diingat bahwa silia itu tadi juga bergerak maju mundur seiring dengan kontraksi tuba. Jadi maju mundur sedikit, maju lagi, mundur sedikit, maju lagi. Seperti itu gerakannya. Nah, hal itu juga akan berpengaruh pada laju sperma. Sperma nanti akan maju mundur lagi sehingga proses mencapai ovum ini benar-benar perjuangan sekali ya tentunya bagi sperma. Lalu apa lagi yang terjadi? Nah, sperma ada yang tersangkut pada silia dan akhirnya sperma juga mati. Tapi tenang, memang jutaan akan mati dan sisanya akan melanjutkan ke stage 4 ya. Yaitu ini adalah pada saat proses dia sudah masuk ke dalam ovum. Ketika dia masuk ke dalam ovum ya, di sini bisa dilihat ini adalah bagian dari corona radiata. Jadi si corona radiata dan juga si zona pellucida ini nanti akan mencegah ovum mengalami fertilisasi lebih dari 1 spermatozoa. Karena apa? Karena enzim dalam akrosom ini yang di bawah ini nanti yang dikeluarkan ke dalam zona pellucida ya akan menyebabkan glikoprotein di sana itu berdekatan satu sama lain dan menjadi keras sehingga yang lain tidak dapat masuk. Selanjutnya terjadi proses kimiawi yang melibatkan kerja kromosom hingga terjadilah zigot. Nah, hari pertama petualangan zigot dimulai. Hari kedua terjadi pembelahan menjadi 2. Hari ketiga menjadi 4 sel, hari keempat menjadi 16 sel, hari kelima menjadi banyak sekali sel atau yang biasa disebut dengan blastokista awal, hari keenam dan hari ketujuh sudah berbentuk sebagai blastokista tahap akhir. Jadi
Si blastokis ini sendiri bentuknya berongga ya, ini berongga-rongga, dan ini ada yang namanya trofoblast. Nah ini si blastokista ini bentuknya seperti ini. Ini ada trofoblast bagian sini, ada cavity-nya blastokis, lalu ini ada inner cell-nya. Nah, si trofoblast inilah yang dipercaya akan menjadi plasenta. Lalu, embrio nanti yang telah berdiferensiasi mulai berimplantasi ke dalam endometrium. Nah, sekarang kita bahas twins. Bagaimana sih kok kembar itu ada? Ketika saya waktu SMA, kita membahas tentang bagaimana kembar itu bisa ada, saya menjawab bahwa mungkin sperma yang masuk ke dalam ovum 2. Tapi pendapat saya itu sudah dibantah dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ada corona radiata, ada zona pellucida, ketemu sama akrosom. Udah, itu mematahkan anggapan saya. Ternyata yang menyebabkan kembar itu adalah ketika ada satu, ini yang identik ya, kembar identik. Ketika ada satu telur dibuahi oleh sperma, lalu dia menjadi zigot. Pada saat proses pembelahan, dia membelah diri menjadi 2 dan menyebabkan embrio 1 dan embrio 2. Jadi dia berasal dari satu telur, berasal dari satu sperma, berasal dari satu zigot. Itu kembar identik. Kalau tidak identik, dia ada 2 sperma, ada 2 telur. Nah, bagaimana ada 2 telur? Saya tadi sudah menjelaskan bahwa pada saat proses pembentukan folikel di graf itu ada kemungkinan tidak hanya satu folikel yang matang, melainkan 2, 3, 4, atau lebih. Oke? Nah, sekarang untuk selanjutnya. Nah, ini dia. Selanjutnya, ketika tahap implantasi berlangsung, ya, ini endometriumnya ini ya, endometrium ini cavum uteri, ini adalah si blastokis tadi. Ketika tahap implantasi berlangsung, si endometrium ini akan bengkak seiring meningkatnya penyimpanan glikogen. Nah, hal ini memicu si trofoblast untuk mulai mensekresi enzim yang digunakan untuk melarutkan dinding endometrium sehingga tahap implantasi berlangsung. Nah, si trofoblast ini juga berinvasi ke dalam lapisan-lapisan otot arteria spiralis yang ada di dalam endometrium, sehingga invasi trofoblast ini juga memasuki jaringan di sekitar arteri spiralis sehingga jaringan matriks berubah menjadi gembur dan memudahkan lumen arteri spiralis berdistensi dan dilatasi. Distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis ini yang menyebabkan turunnya resistensi vaskular dan meningkatnya aliran darah pada daerah uteroplasinta sehingga cukup banyak aliran darah ke janin dan perfusi jaringan juga meningkat sehingga janin dapat tumbuh dengan baik. Nah, saya akan menyinggung sedikit tentang preeklamsi. Preeklamsi itu salah satu salah satu penyebab bagaimana dia kok bisa tekanan darah tinggi dan hal lain-lain itu adalah ketika proses invasi trofoblast ini tadi mengalami gangguan karena banyaknya radikal bebas di dalam tubuh ibu yang menyebabkan kegagalan invasi trofoblast dalam menginvasi arteri spiralis sehingga apa? Yang seharusnya arteri spiralis itu berdistensi dan bervasodilatasi, dia tetap akan semakin kecil. Si arteri ini tadi dia sempit dan bahkan ada tambahan radikal bebas, dia akan semakin menyempit. Ya, akan terjadi vasokonstriksi. Di mana vasokonstriksi ini jika pada saat ibu hamil, bayi tidak akan mendapat asupan nutrisi yang banyak sehingga kebanyakan bayi yang lahir pada ibu dengan hipertensi atau ibu dengan preeklamsi pasti akan mengalami masalah pada perkembangannya, ya kan? Nah, ini adalah stage perkembangan si zigot ya ini ya. Perlu diketahui ya, ini bukan alien ya. Ini adalah masa lalu kalian. Ini adalah masa lalu kalian dari tahap zigot stage 1, hari pertama, kedua, ini ya, stage 1, 2, 3. Setelah itu hingga perkembangan kalian, masa lalu kalian di hari ke-56 hingga hari ke-60.
Nah, di sini saya punya tabel yang benar-benar singkat sekali ya. Di sini menunjukkan abnormalitas yang akan terjadi pada bayi yang sedang berkembang di dalam rahim ibunya. Jadi kalau kita lihat di sini, kehilangan loss of conceptus atau bisa disebut dengan abortus. Si abortus ini akan sangat rawan terjadi pada minggu pertama dan kedua. Proses ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa pada saat minggu pertama dan kedua adalah masih terjadi proses dividing zigot atau pembelahan zigot, lalu proses implantasi dan juga proses gastrulasi. Ya, proses gastrulasi. Nah, lalu ketika minggu ketiga ini terbentuklah CNS atau Central Nervous System, yaitu sistem saraf pusat dan juga jantung. Setelah itu pada minggu keempat ada mata, ya. Perkembangan dari jantung sendiri juga masih berjalan. Lalu di sini ada alat gerak, tangan, kaki, ya, mulai terbentuk. Ini minggu keempat dan juga minggu kelima. Setelah itu di minggu keenam akan mulai terbentuk telinga, lalu dan juga gigi. Minggu ketujuh dan juga minggu kedelapan akan membentuk palatum, ya. Jadi si mulut ini akan mulai tumbuh, lalu beserta eksternal genitalia. Dan pada minggu ke-9 dan minggu 16 akan terbentuknya otak. Setelah itu minggu ke-20 hingga minggu ke-38 tinggal pematangan dari sel-sel janin saja. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah bahwa abnormalitas mayor yang akan terjadi pada saat kehamilan itu berkisar antara minggu ke-3 dan juga minggu ke-8. Ini adalah masa-masa yang sangat kritis sekali untuk perkembangan janin. Kenapa sih kok bayi bisa buta? Kenapa bayi bisa lahir buta? Itu artinya ada salah perkembangan di sini, di minggu keempat dan juga minggu kelima. Yang maksudnya salah perkembangan itu apa sih, Mif? Nutrisi, itu yang nomor 1, iya kan? Lalu ibu-ibu yang perokok pasif itu tentunya akan mempengaruhi perkembangan janin. Di sini sudah saya jelaskan bahwa pada minggu ketiga akan terjadi perkembangan central nervous system dan juga jantung. Ini juga adalah masa-masa kritis, di mana ibu memerlukan nutrisi yang sangat cukup sekali. Tapi kebanyakan ibu hamil itu baru tahu dia hamil kalau sudah masuk ke minggu ke-5, minggu ke-12, minggu ke-6. Jarang ada yang tahu minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, sangat jarang. Maka dari itu gizi tidak hanya dibutuhkan, gizi yang baik tidak hanya dibutuhkan pada saat hamil, tapi dimulai dari masa prakonsepsi. Ya, ini perlu ditekankan untuk teman-teman supaya disampaikan kepada calon-calon ibu nanti. Lalu gizi apa nih yang sangat krisis sekali kebutuhannya pada masa perkembangan janin? Tentunya ada asam folat yang mana akan membantu pembelahan sel, pembentukan DNA, RNA, dan juga mempengaruhi kondisi genetik janin. Selanjutnya ada kalsium. Nah, ini kerjanya di perkembangan saraf, tulang, gigi janin, serta kontraksi otot janin. Setelah itu ada zat besi. Pasti sudah tahu ya, Fe itu untuk membantu menyediakan pasokan darah untuk menyalurkan nutrisi ke bayi sekaligus persiapan persalinan. Selanjutnya, nah ini juga penting ini. Karena apa? Kekurangan protein ini menyebabkan otak memiliki kandungan RNA dan DNA yang lebih kecil dan lebih sedikit neuron yang berfungsi mengantarkan pesan atau sinyal antar syaraf dalam otak. Lalu ada juga omega 3. Nah, omega 3 ini kan asalnya juga dari ikan. Maka dari itu ketika ibu hamil, kalau orang-orang dulu malah ini jangan makan ikan, malah nggak boleh makan ikan ya.
Padahal aslinya omega 3 ini bekerja untuk mencerdaskan otak, mencegah keterlambatan perkembangan otak, dan juga dalam tahap belajar. Lalu selanjutnya ada zinc. Nah, ini penting untuk mempengaruhi daya ingat bayi, nanti supaya anaknya masih muda udah pikunan. Selanjutnya adalah tembaga. Di sini memiliki peran untuk membantu protein dalam memacu metabolisme energi otak, mengaktifasi antioksidan ya untuk menyerang si radikal bebas dan juga penyerapan zat besi pada otak janin. Oke, jadi teman-teman yang perlu saya tekankan di sini bahwa adalah yang paling penting nutrisi bukanlah untuk ibu hamil. Ya memang si ibu hamil nutrisi sangat penting, tapi yang paling riskan adalah pada masa prakonsepsi, yaitu pembentukan dasarnya bagaimana dulu. Setelah itu sudah tercover, baru kita mempedulikan perkembangan pada tahap kehamilan. Baiklah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk teman-teman yang telah mengikuti pelajaran hari ini, terima kasih sekali dan tunggu untuk materi selanjutnya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami Midwifery Class, follow Instagram kami @midwifery.class, dan jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik dan saran, atau teman-teman ingin ada suatu kasus kebidanan yang ingin dibahas, kita ulik-ulik bersama, silahkan mengirimkannya melalui midwifery.class2@gmail.com. Terima kasih.